Kisah sukses Jack Ma, seorang pebisnis berkebangsaan Tiongkok Cina. Banyak dijumpai bahwa terjadinya sebuah kerajaan terbesar seringnya lahir justru dari ide-ide terkecil. Hari ini, kami akan menyampaikan tentang kisah seorang pria yang telah berhasil mempengaruhi seluruh perekonomian dan industri internet di negeri Cina. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang saat ini menjadi salah satu orang yang paling berharga di dunia, yaitu Jack Ma. Ia lahir dari sebuah keluarga seniman Cina tradisional, anak dari pasangan Ma Laifa dan Cui Wenchai, lahir pada 10 September 1964 di kota Huangzhou, Tiongkok, di mana Jack Ma adalah anak kedua dalam keluarga tersebut. Jack dengan dua saudara kandungnya, kakak laki-laki dan seorang adik perempuan, memiliki riwayat pendidikan yang cukup sederhana. Semasa kecil Jack Ma, rezim komunisme tengah berada pada puncaknya di negara itu, dan nyaris tidak ada kontak sama sekali dengan dunia barat. Namun, sejak kecil semangatnya untuk meningkatkan bakat dan memperoleh keterampilan sangatlah tinggi dan luar biasa. Pada tahun 1972, saat bisnis pariwisata mulai berkembang pesat di kota kelahirannya, maka dengan penuh semangat, Jack memanfaatkan kesempatan dan memulai karirnya sebagai pemandu wisata berbahasa Inggris. Saat menjadi pemandu wisata, ia berteman dengan salah seorang turis dari negeri barat, dan keduanya melanjutkan kontak melalui korespondensi. Sahabat penanya tersebut memanggilnya Jack, karena dia kesulitan mengucapkan nama aslinya, yaitu Ma Yun. Jack Ma mempunyai riwayat pendidikan yang tidak semuanya berjalan mulus. Jack gagal dalam ujian sekolah dasar sebanyak 2 kali dan gagal 3 kali pada masa sekolah menengah. Well, ini bukan akhir dari kegagalannya dalam pendidikan bagi Jack Ma di masa lalu. Setelah selesai sekolah menengah atas, dia pun mendaftarkan ke universitas dan lagi-lagi dia juga gagal dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Disebutkan dalam kisah ini bahwa dia mencoba mendaftar di Universitas Harvard, tetapi dia juga ditolak hingga sebanyak 10 kali. Akhirnya dalam upaya ketiganya, dia diterima di Hangzhou Normal University Tiongkok dan berhasil meraih gelar sarjana bahasa Inggris. Setelah lulus dari perguruan tinggi, dia mencoba melamar ke 30 perusahaan dan hasilnya ditolak semuanya. Dia bahkan pernah melamar di kepolisian, tetapi pihak kepolisian menolaknya dengan 3 kata sederhana yang mengatakan bahwa dia "you are not good". Frustasi dengan kegagalannya untuk mendapatkan pekerjaan yang solid setelah lulus universitas, akhirnya pada awal 1990, Jack berhasil bekerja dengan mengandalkan bahasa Inggrisnya untuk mengajar di universitas lokal Tiongkok. Selanjutnya, Jack mencoba peruntungan di negara barat. Dia memulai bisnis jasa penerjemahan pada awal kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat pada tahun 1995. Dari situlah Jack diperkenalkan dengan dunia internet. Dia benar-benar terkejut bahwa tidak ada satupun produk dari Cina yang nongol di situs website. Padahal Cina merupakan negara berpenduduk sekitar 1 miliar orang pada waktu itu. Nah, dari sinilah Jack melihat peluang bisnis potensial dari internet dan memikirkan bagaimana ia dapat memfasilitasi perusahaan kecil dan menengah di Tiongkok agar mendapatkan bisnis dengan seluruh dunia melalui internet. Tanpa menunggu waktu yang lama, dia bersama teman-temannya memutuskan untuk meluncurkan sebuah situs website yang mengunggah produk Cina secara online di internet. Responnya ternyata cukup cepat. Pada hari yang sama, mereka mulai menerima email dari berbagai orang di seluruh dunia yang meminta mereka untuk bermitra dengan perusahaan mereka. Hal ini memberikan pengalaman sekaligus mengajarkan kepada Jack Ma tentang sejauh mana kekuatan konektivitas melalui jaringan internet yang luar biasa, bahwa internet sangat mempengaruhi perdagangan global bagi usaha kecil dan menengah. Namun dalam perjalanannya, karena kekurangan dana, Jack harus menutup bisnis ini. Dia kemudian mendapatkan pekerjaan di pemerintahan
untuk waktu yang singkat, yaitu di kantor Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi, yaitu pada paruh kedua tahun 1990. Kemudian dia juga membangun koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh, selanjutnya akan berdampak pada kehidupan dan bisnis Jack. Salah satunya adalah anggota pendiri Yahoo, Jerry Yang. Selanjutnya pada tahun 1999, setelah meninggalkan pekerjaannya di kantor pemerintahan, Jack mengambil usaha kedua di bisnis berbasis internet dengan merekrut 18 orang, termasuk dirinya sendiri dan istrinya. Jack menjual kepada mereka tentang mimpi untuk mendirikan Alibaba dengan tujuan memfasilitasi perdagangan internasional, khususnya bagi usaha kecil dan menengah di negaranya Tiongkok. Pada tahap awal pendirian Alibaba, Jack mencoba mengumpulkan dana dari Silicon Valley. Ya, Silicon Valley adalah pusat teknologi di Amerika Serikat. Akan tetapi, ia kembali mendapatkan penolakan dan model bisnisnya dikritik karena dinilai bisnis tersebut tidak menguntungkan dan tidak berkelanjutan oleh banyak orang. Jack bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia melanjutkan upaya untuk menaikkan alibinya, dan akhirnya Jack berhasil membuat Goldman Sachs dan SoftBank masing-masing menginvestasikan 5 juta dan 20 juta dolar ke perusahaannya Alibaba. Kemudian, waktu itu sedang boomingnya .com pada akhir tahun 2000. Alibaba menghadapi tantangan serius karena ekspansi agresifnya di pasar internasional. Jack berkeyakinan harus berhasil mereorganisasi operasional perusahaan Alibaba, termasuk menutup banyak cabang internasional dan fokus memperkuat posisi Alibaba di pasar Cina. Setelah itu, Jack memperluas layanan Alibaba dan menjalankan strategi ekspansi internasionalnya. Alhasil, setelah Jack dan Alibaba mengatur ulang operasi mereka, menunjukkan kesuksesan yang luar biasa, yaitu dengan mengusir dalam tanda petik eBay dari Cina hanya dalam beberapa tahun saja. Dan usaha Jack berhasil mendapatkan modal dari JIA yang melakukan investasi yang cukup besar, yaitu 1 miliar dolar untuk membeli 40% saham di Alibaba pada tahun 2005. Kemudian, pada tahun 2014 yang ternyata menjadi IPO terbesar di dunia, IPO itu adalah Initial Public Offering, istilah persahaman, hingga Jack dan timnya berhasil mengumpulkan lebih dari 25 miliar dolar untuk Alibaba dengan mendaftarkannya di Bursa Efek New York di Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Alibaba sebagai perusahaan e-niaga yang berusia 15 tahun dan berasal dari luar Amerika Serikat sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia yang diukur dengan kapitalisasi pasarnya yang berjumlah sekitar 200 miliar dolar. Meskipun demikian, setelah mencapai kesuksesan yang luar biasa tersebut, Jack Ma masih belum puas dan merasa bahwa jalan yang dilaluinya masihlah panjang. Jack dan timnya telah mengubah Alibaba Holding Group menjadi konglomerat besar dengan berhasil mengakuisisi banyak perusahaan kecil di bidang teknologi yang terkait. Saya lanjutkan. Jack Ma salah satu contoh hidup kewirausahaan terbesar di dunia saat ini. Pernah menjadi anak miskin yang bertahan atas bimbingan Torres Jack, meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk bangkit dari kondisinya yang sederhana dan mencapai kesuksesan yang besar. Jack Ma adalah tipe pemimpin yang luar biasa dan berbakat yang telah mendefinisikan kembali jalan kesuksesan. Saat ini Alibaba Group bernilai lebih dari 200 miliar dolar, dengan cepat mendominasi pasar e-commerce internasional. Sementara itu, Jack Ma dan Alibaba belum menyaksikan lebih banyak model di masa depan. Menjadi awal cerita di mana Jack Ma berharap yang terbaik, dia terus menginspirasi lebih banyak bagi generasi di masa mendatang. Apa yang menjadi moto Jack Ma? Ini dia. Menyerah adalah kegagalan terbesar. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih punya kesempatan. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyaksikan video tentang perjalanan bisnis Jack Ma. Apakah Anda ingin mendapatkan kisah kesuksesan seseorang selanjutnya? Tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan segera kami tayangkan.
Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.